Baik, perkenalkan nama saya Trisitian Iksan dengan NIM 2102 11060199. Di video kali ini saya akan mempraktikkan menggunakan Wireshark to examine Ethernet frames. Nah, objektifnya ada dua, yaitu examine the header fields in an Ethernet to frame. Yang kedua adalah use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Di sini resource yang dibutuhkan hanya satu PC yang terinstall sebuah operasi sistem Windows dengan akses internet dan juga Wireshark yang terinstall. Pada instruction, kita langsung ke part pertama, examine the header fields in an Ethernet to frame. Pada step pertama, kita review terlebih dahulu Ethernet to header field, description-nya dan juga length-nya. Nah, di sini ada satu tabel berupa deskripsinya. Selanjutnya kita ke step 2, examine the network configuration on the PC. Nah, seperti ini contohnya. PC ini memiliki IP address yaitu 192.168.1.147, yaitu ini. Dan default gateway-nya ada 192.168.1.1 atau ini. Nah, step ketiga, examine Ethernet frames in a Wireshark capture. Di bawah penjelasan ini ada screenshot. Di sini dibilang a filter has been applied to Wireshark to view the ARP and ICMP protocols only. ARP stands for Address Resolution Protocol. ARP is a communication protocol that is used for determining the MAC address that is associated with the IP address. The session begins with an ARP query and reply for the MAC address of the gateway router, followed by for ping request and replies. Nah, di sini ada screenshot, ada filter ARP or ICMP. Kemudian kita ke step 4, yaitu examine the Ethernet to header content of an ARP request. Jadi di sini ada satu tabel untuk melihat lebih detail dalam satu frame. Yang pertama ada preamble, yang dimana ini tidak ditampilkan. Yang kedua ada destination address seperti ini. Yang ketiga ada source address yang seperti ini. Yang ketiga ada frame type. Keempat ada data. Dan yang terakhir FCS. FCS ini tidak ditampilkan ke dalam Wireshark. Di sini ada pertanyaan, what is significant about the contents of the destination address field? Nah, jawabannya adalah semua host di LAN akan menerima frame siaran atau broadcast ini. Host dengan alamat IP 192.168.1.1 akan mengirimkan balasan unicast ke host. Selanjutnya, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Nah, jawabannya adalah sebelum PC dapat mengirim permintaan ping ke sebuah host, ia perlu menentukan alamat MAC tujuan terlebih dahulu sebelum dapat membangun header frame untuk permintaan ping tersebut. Pertanyaan ketiga, what is the MAC address of the source in the first frame? Nah, jadi kita bisa lihat di sini tadi yang ditanya adalah MAC address dari source di first frame. Nah, seperti bisa dilihat, ini ada source. Nah, kemudian ada nama vendor, kemudian MAC address-nya. Ini yang dimaksud dengan MAC address pada bagian source. Kemudian pertanyaan selanjutnya, what is the vendor ID of the source NIC in the ARP request? Nah, jadi di sini vendor ID dari source NIC pada ARP request yaitu ini. 3 digit pertama pada MAC address, yaitu 30, 46, dan 9A. Pertanyaan selanjutnya, what portion of the MAC address is the OUI? Nah, porsi dari OUI itu berada di 3 digit pertama ini. Yang mana 30, 46, dan 9A ini
adalah vendor ID dari Netgear. What is the NIC serial number of the source? Nah, kalau di sini MAC address dari NIC-nya itu 3 digit yang di belakang, yaitu 50, FD, dan C8. Selanjutnya kita ke part 2, yaitu use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Pada step pertama, determine the IP address of the default gateway on your PC. Di sini kita diminta untuk membuka command prompt, lalu jalankan command ipconfig. Kita langsung saja ipconfig. Lalu di sini ditanya, what is the IP address of the PC default gateway? Nah, ini adalah IP address dari default gateway saya di PC saya. Dan selanjutnya, start capturing traffic on your PC NIC. Di sini kita diminta untuk membuka Wireshark. Setelah kita membuka Wireshark, kita diminta untuk observasi. Kita masuk ke Ethernet karena saya menggunakan Ethernet. Nah, di sini Wireshark sedang mengcapture traffic jaringan yang ada di PC saya. Dan selanjutnya, filter Wireshark to display only ICMP traffic. Oke. Kita masukkan ICMP di filter box ini. Kita ketikkan ICMP. Nah, di sini kosong. Untuk bisa melihat ICMP kita perlu ping. Kita ping 1.1.1.1 -t. Nah, di sini muncul untuk ICMP-nya. Sekarang kita ke step 5, stop capturing traffic on the NIC. Kita bisa nge-stop untuk capture traffic yang ada di PC saya dengan cara ngeklik kotak merah yang ada di kiri atas yang bertuliskan stop capturing packets. Nah, maka dia akan terhenti. Step 6, examine the first echo request in Wireshark. The Wireshark main window is divided into 3 section, yaitu packet list pane yang ini, kemudian ada packet details yaitu ini, dan yang terakhir ada packet bytes yang yaitu ini di sebelah kanan. If you selected the correct interface for packet capturing previously, Wireshark should play the ICMP information in the packet list pane of Wireshark. Di bagian A, in the packet list pane yang ini, yang di sini, klik the first frame list. Kita ke frame pertama yaitu ini. You should see the echo or ping request under the info heading. The line should now be highlight. Maksudnya you should see echo under the info heading itu ini. Lalu bagian C, the second line in the packet details pane shows that it is an Ethernet to frame. Itu ini. The source and destination MAC address are also displayed. Pertanyaan, what is the MAC address of the PC NIC? Jadi untuk MAC address dari PC NIC saya bisa dilihat dari sini di bagian source, yaitu 002B67FC9A dan 9E. Yang kedua, what is the default gateway MAC address? MAC address dari gateway saya itu D476EA D782-7C. Selanjutnya, bagian D, you can click the greater than sign at the beginning of the second line to obtain more information about the Ethernet to frame. Itu. Kita bisa membuka lebih jelas lagi tentang destination dengan cara mengklik panah kanan ini. Selanjutnya, pada bagian E, the last two lines displayed in the middle section provide information about the data field of the frame. Notice that the data contains the source and destination IPv4 address information. Ini pada bagian IPv4. Baru kemudian ada pertanyaan, what is the source IP address? Nah, untuk IP address dari source itu 192.168.1.2. Pertanyaan selanjutnya, what is the destination IP address? Destination IP address itu ini
1.1.1.1. Berikutnya, you can click any line in the middle section to highlight that part of the frame hex and ASCII in the packet bytes pane. On the bottom section, click the ICMP line in the middle section and examine what is highlighted in the packet bytes pane. Lalu ada pertanyaan, what do the last two highlight octet spells? Kita bisa lihat. Nah, sini yang dimaksud last two highlight octet spells itu yaitu ini H dan I. Kemudian pada bagian G, klik the next frame in the top section and examine an echo reply frame. Notice that the source and destination MAC address have reversed because the frame was sent from the default gateway router as a reply to the first ping. Jadi pada top pane kita klik pada frame kedua. Nah, lalu muncul pertanyaan di sini, what device and MAC address is displayed as destination address? Untuk MAC address pada destination itu ada MAC address dari PC NIC saya yaitu 00-2B67-FC9A dan 9E. Selanjutnya kita ke step 7 yaitu capture packets for a remote host. Nah, di sini pada bagian A, klik the start capture icon to start a new Wireshark capture. Jadi kita klik di sini, lalu continue without saving. Kemudian kita balik ke command prompt. Kita coba ping ke Cisco. Nah, maka otomatis Wireshark akan mengcapture traffic jaringan yang ada di PC saya. Setelah itu kita stop capture. Examine the new data in the packet list pane of Wireshark. In the first echo, yaitu pada frame pertama, what are the source and destination MAC address? Untuk source-nya itu ini PC NIC saya yaitu LCF CHE FE underscore FC 9A dan 9E. Untuk destination ini MAC address-nya itu ZTE underscore D782-7C. Selanjutnya, what are the source and destination IP address contained in the data field of the frame? Selanjutnya, what are the source and destination IP address contained in the data field of the frame? Jadi kita buka detail dari IPv4 dan kita lihat di sini untuk source address-nya itu 192.168.1.2 dan destination-nya 104.93.203.251. Nah, di sini muncul pertanyaan, compare the addresses to the addresses you received in step 6. The only address that changed in the destination IP address. Why has the destination IP address is changed while the destination MAC address remained the same? Nah, jadi jawabannya MAC address ini hanyalah sebagai identitas dari masing-masing device yang ada. Seperti contohnya ini, untuk ZTE ini MAC address-nya adalah D476EA, D782 dan 7C. Sementara untuk source 00-2B67-FC99E. Untuk MAC address ini tidak bisa dirubah. Hanya IP maupun destination maupun source itu bisa dirubah. Jadi sekian untuk praktek. Sekian dan terima kasih.